Baru-baru ini dunia jagat maya dihebohkan dengan kabar penemuan cadangan minyak di Aceh. Mubadala Energy, perusahaan minyak dan gas terkemuka dari Abu Dhabi, menemukan kandungan gas super raksasa tersebut pada lautan dekat Aceh. Dilaporkan bahwa Aceh ternyata memiliki cadangan minyak dan gas dengan jumlah yang fantastis, yaitu sebesar 4,68 miliar barel. Lokasi penemuan tepatnya berada di sumur eksplorasi Layaran 1 Andaman Selatan berjarak 100 km dari lepas pantai Sumatera Utara, Indonesia. Lokasi penemuan ini merupakan blok migas yang dilelang pada tahun 2018 dan baru diteken kontrak pengelolaannya pada Februari 2019 dengan menggunakan sistem fiskal gross split, yaitu skema perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi antara pemerintah dan kontraktor migas yang diperhitungkan di muka. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Tengku Raja Kemangan menaksir, negeri serambi Mekah ini akan berlimpah kekayaan. Bahar Takarun, cadangan minyak dan gas ini akan menjadi cadangan terbesar di dunia yang berada di Laut Lepas Andaman. Cadangan minyak dan gas itu diprediksi sebanyak 4.685 miliar barel, lebih besar dari yang dimiliki Arab Saudi. Diketahui, Arab Saudi merupakan negara penghasil minyak terbesar kedua di dunia, dengan cadangan migas sebanyak 267 miliar barel. Sedangkan, negara pemilik cadangan migas terbesar di dunia saat ini dinobatkan pada Venezuela sebanyak 303 miliar barel. Dengan begitu, membuat Aceh 18 kali lipat lebih unggul dibandingkan Venezuela dan 15 kali lebih besar dibanding Arab Saudi. Kabar ini pun telah divalidasi oleh Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Holisin. Ia mengatakan bahwa penemuan potensi cadangan migas baru itu ada di Blok Andaman 2 di area lepas pantai sekitar 150 mil laut. Tenaga ahli lingkungan SKK Migas, Muhammad Kemal mengatakan, penemuan cadangan migas di wilayah tersebut telah menarik perhatian dunia internasional. Kemal mengatakan, untuk rencana jangka panjang di atas tahun 2028, ia dan jajarannya akan melihat dari potensi-potensi eksplorasi, terlebih di Andaman Integrated, yang memiliki potensi lebih besar. Dikabarkan, di sana terdapat beberapa wilayah kerja yang juga menemukan cadangan migas di Timpan 2. Hal ini pun mengundang banyak atensi dari dunia internasional, daripada geolog-geolog internasional yang memperkirakan bahwa di sana bisa ditemukan penemuan cadangan migas besar. Dari data yang dihimpun, kurang lebih ada 4,7 miliar barel cadangan minyak. Kami tetap confident itu akan mendukung terhadap target pencapaian kita, terutama di gas ya, di 12 billion scf gas di tahun 2030. Dengan cadangan minyak dan gas yang cukup melimpah, ternyata Indonesia punya sejarahnya sendiri. Ditilik dari historisnya, Aelko Jan Silkers adalah orang yang menemukan sumur minyak bumi pertama di Indonesia. Ia merupakan ahli perkebunan tembakau dari Deli Tobacco Matshape yang pindah dari Jawa ke Sumatera. Saat melakukan eksplorasi pada area perkebunan, ia menemukan genangan air yang bercampur dengan minyak bumi. Kemudian, ia mengambil sampel tersebut dan membawanya ke Jakarta, yang saat itu masih bernama Batavia, untuk dianalisis. Hasilnya, cairan tersebut mengandung minyak sebesar 59%. Pada tahun 1882, Zilker bertolak ke Belanda untuk mencari pendanaan untuk melakukan eksplorasi dan pengeboran lebih lanjut. Setahun kemudian, tepatnya 1883, ia kembali ke tanah air dan mengurus perizinan. Saat dibor pada kedalaman 22 meter, minyak yang berhasil diekstraksi sudah mencapai 1.710 liter dalam 2 hari. Semakin dalam bor digali, semakin meningkat pula hasil minyak yang terekstraksi. Saat mata bor sampai di kedalaman 121 meter, muncullah semburan berbagai material berupa gas, minyak, dan material lainnya. Sejak saat itulah, sumur yang dimaksud dikenal dengan nama Telaga Tunggal 1. Sayangnya, sumur tersebut ditinggalkan pada tahun 1934, setelah jutaan barel minyak bumi sudah diekstraksi dari tanah Langkat. Pada awal tahun 2023, Pertamina Hulu Rokan berhasil menemukan potensi kandungan minyak
dan memproduksi ribuan barel cadangan minyak baru di wilayah Kerja Rokan. Terdapat 4 sumur tersebut menjadi perhatian karena memiliki cadangan minyak yang cukup besar, yaitu di lapangan Minas, Petani, Benar, dan Bekasap, yang mampu menghasilkan antara 1.000 sampai dengan 1.400 barel per hari. Sumur-sumur ini otomatis menjadi prioritas dalam kegiatan pengeboran, karena berada di atas rata-rata target awal ratusan barel per sumur. Sumur-sumur tersebut atau keempat sumur tersebut kemudian menjadi primadona di awal tahun ini berada di sekitar lapangan yang telah ada sebelumnya. Namun, berkat ketelitian dan survei tanpa henti, Pertamina Hulu Rokan berhasil menemukan potensi minyak pada lapisan-lapisan yang belum teridentifikasi sebelumnya. Sementara pada bulan Oktober lalu, Eni, perusahaan minyak raksasa dari Italia, juga menemukan kandungan gas raksasa di Kaltim. Jumlahnya itu mencapai 5 triliun kubik. In Indonesia, yes, I think that is a big hit. Temuan kandungan raksasa gas Aceh dan Kaltim tersebut masuk dalam ranking 2 dan 3 temuan terbesar dunia di tahun 2023. Temuan ini terjadi di sumur eksplorasi Geng Nord 1 yang dibor hingga kedalaman 5.025 meter di kedalaman air 1.947 meter di North Ganal PSC, sekitar 85 km dari lepas pantai. Eni, perusahaan yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2001, memiliki portofolio aset eksplorasi, pengembangan, dan produksi yang cukup besar. Produksinya saat ini mencapai sekitar 80.000 barel, setara minyak per hari dari ladang Jangkrik dan Merekes di Kalimantan Timur. Eni menyampaikan telah menemukan kolom gas setebal 50 meter di reservoir batu pasir Miosen dengan sifat petrofisika yang sangat baik. Ia menambahkan berkat lokasinya dan ukuran yang signifikan, penemuan ini punya potensi untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap penciptaan pusat produksi baru di bagian utara Cepu. Produksi gas harian dari sana di masa depan diperkirakan akan mencapai 2,2 hingga 2,7 juta meter kubik. Bergeser ke Pulau Jawa dengan produksi yang mencapai 305.000 barel per hari. Jawa Timur memiliki beberapa blok tambang minyak bumi, seperti di Cepu, Tuban, Kangean, Brantas, Bawean, Madura Barat, hingga Gresik. Sejumlah perusahaan minyak juga berada di Jawa Timur, seperti Pertamina, Total, Codeco Energy, Kangean Energy, dan HES. Bahkan pertambangan Cepu yang dikelola oleh ExxonMobil yang memproduksi minyak hingga 219.000 barel per hari. Blok Cepu adalah wilayah kontrak minyak dan gas bumi yang meliputi wilayah Kabupaten Blora di Provinsi Jawa Tengah dan wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban di Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah kerja pertambangan Blok Cepu secara keseluruhan mencapai 920 km persegi, dengan perhitungan 624 km persegi di Kabupaten Bojonegoro, 255 km persegi di Kabupaten Blora, dan 38 km persegi di Kabupaten Tuban. ExxonMobil memastikan Blok Cepu bisa menghasilkan minyak mentah 170.000 barel per hari dan dapat memberikan penghasilan 4 juta dolar Amerika Serikat per hari kepada pemerintah, dengan asumsi harga minyak mentah $35 per barel.